Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini kita tidak melanjutkan pembahasan kita dalam tafsir Al-Quran, akan tetapi kita akan menyebutkan sekaligus menjelaskan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram yang terdapat di dalam bab Al-Adhahi, atau bab yang berkaitan dengan kurban. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bi ilmihi. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudahhi bi kabshaini amlahaini aqranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua domba jantan berwarna putih dan bertanduk. Wa yusammi wa yukabbir, dan beliau membaca bismillah dan bertakbir. Wa yad'u rijlahu ala sihafihima, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih meletakkan kaki beliau di leher hewan kurban tersebut. Wa fi lafdhin, dan di dalam lafaz yang lain, dzabahahuma biyadihi, beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri, artinya beliau tidak mewakilkannya kepada orang lain. Wa fi lafdhin saminain, di dalam lafaz yang lain selain disebutkan bertanduk dan berwarna putih juga disebutkan saminain, gemuk. Wa li Abi Awana fi sahihi, dan di dalam riwayat Abi Awana dalam kitab sahihnya, saminain, harganya mahal. Wa fi lafdhin li Muslim wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Kemudian di dalam lafaz Imam Muslim disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan menyembelih membaca bismillahi wallahu akbar. Walahu min hadits Aisyah radhiyallahu anha, dan juga dalam sahih Muslim dari hadits Aisyah semoga Allah meridainya, amara bi kabshin aqran. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan agar dicarikan kambing atau domba yang bertanduk, yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin. Di bagian kakinya terdapat warna hitam, di bagian perutnya juga terdapat warna hitam, dan di sekitar matanya terdapat warna hitam. Adapun yang lainnya berwarna putih seperti disebutkan di riwayat yang sebelumnya. Fa'utiya bihi liyudahhiya bih, maka dihadirkanlah domba seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar beliau berkurban dengan domba tersebut. Faqala laha, kemudian beliau berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Aisyah tu halum bil mudiyah, wahai Aisyah, ya, berikanlah pisaunya. Thumma qala ishhadhiha bihajar, kemudian beliau mengatakan kepada Aisyah, tajamkanlah dengan mengasahnya. Fafa'alat thumma akhadha wa akhadahu. Aisyah kemudian mengambil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengambil pisau tersebut lalu mengambil hewan kurban. Fa'adja'ahu thumma dhabahahu, lalu beliau membaringkan hewan kurban tersebut dan beliau menyembelihnya. Thumma qal, dan di saat beliau akan menyembelih beliau membaca bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Jamaah rahimakumullah,
kedua hadis yang kita sebutkan ini merupakan salah satu dalil atau salah satu pijakan dalam hukum disyariatkannya bagi kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu berkurban. Adapun terkait dengan hukum taklifiyahnya, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib bagi yang memiliki kemampuan, dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Namun terlepas dari perbedaan tersebut, kita semua mengetahui bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang tidak kita temui di setiap hari atau setiap pekan, tapi dia hadir di tengah-tengah kita setahun sekali. Dan tidak ada jaminan bahwa kita akan selalu dipertemukan dengan ibadah yang mulia ini, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan berupa rezeki, maka kita berusaha untuk bisa melaksanakan ibadah yang mulia ini. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan beberapa perkara-perkara yang disunnahkan dan juga yang diwajibkan berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Di antara perkara yang disunnahkan yaitu istihbabu istihsanil udhiyah wa istismaniha. Disunnahkan untuk mencari hewan kurban yang terbaik. Dan ukuran hewan kurban yang terbaik tentunya setelah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu pertama gemuk, ya, seperti disebutkan dalam hadis tadi, saminain. Ya, saminain juga biasanya kalau gemuk juga mahal harganya. Kemudian dari sisi warnanya juga Nabi SAW berusaha mencari yang terbaik, dan tadi disebutkan beliau mencari yang berwarna putih, kemudian di sekitarnya ada warna hitam di bagian kakinya, bagian lambungnya, dan juga di sekitar matanya. Kemudian akran yaitu bertanduk, ya, itu adalah ciri-ciri hewan kurban yang terbaik. Meskipun itu bukan merupakan syarat sahnya, ketika seseorang hewan kurbannya tidak persis seperti yang disebutkan, maka tentunya tidak menghalangi keabsahannya untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Hanya saja ketika seseorang berusaha mencari yang terbaik, maka usahanya tersebut adalah bahagian dari membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa saja yang membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bahagian dari ketakwaan hati. Dan berkurban adalah ibadah yang sangat utama dan lebih utama daripada bersedekah dengan nilainya atau dengan harganya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ma 'amila ibnu Adam 'amalan yawman nahri, ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah min hiraqati damin." Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada yaumun nahar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, ahabba ila Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, min hiraqati dam, daripada menyembelih hewan kurban. Fatibu biha nafsan, maka ikhlaskanlah di dalam menyembelih hewan kurban tersebut. Ikhlaskanlah di dalam berkurban. Karena setiap amalan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang besar, itu tidak secara otomatis didapatkan dengan kita melaksanakannya. Ganjaran yang besar itu akan didapatkan ketika amalan itu berpijak pada keikhlasan. Jadi segala sesuatunya tetap kembali kepada keikhlasan bagi yang melakukannya. Kemudian di dalam hadis tadi juga disebutkan tentang pensyariatan, bahkan diwajibkan membaca bismillah, sebagaimana juga disebutkan di dalam
firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih." Dan janganlah makan sembelihan yang tidak dibacakan kepadanya bismillah. Ya, jadi untuk bismillah ini hukumnya wajib untuk dibaca oleh siapa saja yang akan menyembelih hewan kurban. Ya, ketika akan menggerakkan tangannya, maka dia membaca bismillah. Dan tidak dilanjutkan atau tidak diteruskan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti yang tadi disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, yang dibaca oleh Nabi adalah Bismillahi Wallahu Akbar. Adapun hikmahnya dijelaskan oleh sebagian ulama, seperti dijelaskan oleh Syekh Al-Bassam, beliau mengatakan al-iqtisaru ala bismillah, ya, membatasi dalam mengucapkan bismillah, tidak melanjutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa demikian? Beliau mengatakan fadzikru sifati rahmatillahi ta'ala la tunasibu adz-dzabha alladhi fihi al-qaswah wa iraqatid dam. Ya, penyebutan sifat rahmat Allah itu tidak pas dengan aktivitas atau pekerjaan yang sedang dilakukan oleh orang yang menyembelih, yaitu ya menumpahkan darah, ya. Kemudian yang juga diperintahkan untuk dibaca tapi tidak wajib hukumnya, ya, atau sunnah hukumnya, yaitu membaca takbir sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis, dan juga diperintahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika sakhkhara lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum." Demikianlah kami tundukkan bagi kalian hewan kurban itu dan hadyun litukabbirullah, agar kalian membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika kita mampu membaringkan, menaklukkan hewan kurban itu, ya, kita tidak bangga dengan kemampuan itu, tapi justru kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, karena hewan itu sangat kuat sesungguhnya, tapi berhasil kita tundukkan, bahkan bisa kita sembelih dengan mudah. Maka kita tidak membesarkan diri kita, tidak membesarkan keahlian dan teknik yang kita miliki, tapi kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang juga disebutkan dalam hadis tadi atau yang disunnahkan, yaitu disunnahkan bagi pengurban an yatawalla dzabha udhiyatihi bi nafsihi. Ya, si pengurban yang secara langsung menyembelih hewan kurbannya. Kenapa? Karena ketika seorang pengurban secara langsung menyembelih hewan kurbannya, maka apa yang dilakukannya tersebut mirip dengan apa yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Dari sisi mana kemiripan itu? Dari sisi kedua-duanya melakukan 3 ibadah dalam satu waktu. Yang pertama, beribadah dengan hartanya. Kalau orang yang melaksanakan ibadah haji sangat jelas, ya, mengeluarkan biaya yang sangat besar. Orang yang berkurban pun demikian, dia mengeluarkan sejumlah harta untuk bisa membeli hewan kurban. Kemudian yang kedua, beribadah dengan lisannya. Ya, orang melaksanakan ibadah haji, ya, membaca talbiyah, berzikir, berdoa. Seperti itu pula orang yang berkurban. Kalau dia menyembelih secara langsung, maka dia membaca bismillah, Allahu Akbar, dan zikir lain yang disyariatkan pada saat dia menyembelih. Dan yang ketiga, orang yang melaksanakan ibadah haji beribadah dengan fisiknya, di mana mereka tawaf, mereka sa'i, ya, melempar jumrah dan sebagainya. Itu semua ibadah yang membutuhkan tenaga dan fisik. Maka seperti itu pula orang yang berkurban, ketika dia menyembelih, ya, dia membutuhkan tenaga dan fisik. Sehingga itulah hikmah kenapa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih hewan kurbannya secara langsung. Bahkan ketika beliau melaksanakan ibadah haji, ya, beliau menyembelih 100 ekor, 63 ekor diantaranya disembelih oleh beliau sendiri, dan sisanya diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jika seorang pengurban tidak bisa menyembelih karena tidak mampu atau tidak memungkinkan, ya, seperti kalau yang berkorban dengan sapi, ya, tidak mungkin ketujuh orang tersebut menyembelih, hanya satu saja. Maka
ya paling minimal dia ikut menghadiri penyembelihan tersebut. Itu yang disunnahkan. Kemudian perkara lain yang harus diperhatikan terutama bagi yang menyembelih, yaitu menajamkan alat yang digunakan untuk menyembelih. Nabi SAW dalam hadis tadi memerintahkan kepada Aisyah, ishhadhiha bihajar, tajamkanlah pisau tersebut. Karena dengan menajamkan pisau itu adalah bagian dari pengamalan hadis Nabi SAW, idza dzabhtum fa ahsinud dzibha, jika kalian menyembelih maka menyembelihlah dengan cara yang baik. Ya, salah satu bentuk menyembelih dengan cara yang baik itu adalah menyembelih dengan alat yang tajam. Kemudian disunnahkan juga ketika menyembelih sapi dan kambing untuk dibaringkan, tidak menyembelihnya dalam keadaan berdiri. Ya, berbeda halnya bagi yang menyembelih unta, maka itu dibolehkan, bahkan di dalam ayat disebutkan ya disembelih dalam keadaan berdiri, dan diperjelas dalam hadis dalam keadaan berdiri dan diikat salah satu kakinya. Jadi berdiri di atas 3 kaki itu kalau unta. Adapun kalau sapi dan kambing itu disunnahkan untuk dibaringkan dengan menghadap ke kiblat. Adapun doa-doa yang dibaca ketika menyembelih, yaitu ketika akan menggerakkan tangannya dalam menyembelih, selain yang tadi disebutkan Bismillahi wallahu akbar, dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca Bismillahi Allahu akbar, Allahumma hadza minka walak. Ya Allah, Bismillahi Allahu akbar, ya Allah, hadza minka, ini dari engkau. Maksudnya hewan kurban ini adalah nikmat yang engkau berikan. Ya, kita bisa membeli hewan kurban itu karena rezeki yang Allah karuniakan kepada kita. Walak, dan untuk engkau. Jadi ketika kita berkurban, kita tidak memperuntukkan selain daripada untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mengikhlaskannya. Kemudian di dalam hadis juga, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya, doa yang lain yang bisa kita baca ketika kita menyembelih, ya Allah, terimalah kurban dari si pengurban. Ya, dalam hadis yang disebutkan adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ali Muhammad, dari keluarganya Nabi Muhammad dan dari umatnya. Untuk bagian yang terakhir ya, kita tidak mengikutinya karena yang memiliki umat itu hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan doa ini juga mengisyaratkan bahwa dibolehkan, bahkan inilah yang disunnahkan ketika seseorang berkurban untuk mengikutkan di dalam kurbannya, dalam hal pahala, mengikutkan dalam pahala kurbannya selain dirinya, maka juga mengikutkan keluarga-keluarganya, baik yang masih hidup demikian pula yang sudah meninggal. Ditanyakan kepada seorang sahabat, yaitu Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, tentang bagaimana cara berkurbannya para sahabat di zaman Rasulullah. Ia menjawab, kana ar-rajulu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baiti. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkurban dengan kambing, dan dalam kurbannya tersebut dia ikutkan dalam pahalanya dirinya dan ahli baitihi, orang-orang yang ada di rumahnya atau kerabat dan keluarganya. Kemudian terkait dengan waktu penyembelihan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Jundub bin Sufyan radhiyallahu an, ia berkata, "Syahidul adha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menyaksikan Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada salatahu bin nas, dan ketika beliau menyelesaikan salatnya bersama kaum muslimin, nadhara ila ghanamin qad dhubihat. Beliau melihat ada kambing yang sudah disembelih, menunjukkan bahwa kambing ini disembelih sebelum selesai salat Idul Adha. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dzabaha qabla as-salati falyadbah syatan makanaha." Siapa yang menyembelih sebelum salat atau sebelum
salat Idul Adha selesai, falyadhbah syatan makana, maka hendaklah ia menyembelih kambing sebagai penggantinya. Artinya apa yang disembelih sebelum selesai salat, meskipun awalnya yang disembelihnya tersebut diniatkan untuk kurban, tapi karena dikerjakan sebelum waktunya, maka itu tidak terhitung sebagai hewan kurban, sehingga Nabi memerintahkan untuk menggantinya dengan kambing yang lain. Wa man lam yakun dzabah falyadhbah ala ismillah, dan siapa yang belum menyembelih maka hendaklah menyembelih dengan menyebutkan nama Allah Azza wa Jalla. Jadi dari hadis ini, awal waktu seseorang dibolehkan untuk menyembelih itu ketika selesai salat Idul Adha, meskipun sebelum khutbah Idul Adha. Ini dari sisi kebolehan, tapi dari sisi afdaliyah dan keutamaan tentunya ya setelah menyelesaikan khutbah Idul Adha, karena khutbah Idul Adha itu juga bagian dari syiar pada tanggal 10 Zulhijjah. Namun dari sisi keabsahan sudah sah kalau hal itu dilakukan setelah selesai salat. Makanya orang-orang yang tinggal di suatu tempat dan tidak terlaksana di sana atau di tempat itu pelaksanaan salat Idul Adha, maka cukup memperkirakan waktu yang memungkinkan untuk selesainya salat Idul Adha. Begitu dia perkirakan salat Idul Adha sudah selesai, maka sudah dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban. Adapun akhir waktu penyembelihan yaitu setelah terbenamnya matahari atau ketika terbenamnya matahari pada tanggal 13 Zulhijjah. Ya, jadi semua hari-hari tasyrik itu adalah hari yang kita dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu yaumit tasyriki dzabhun. Semua di hari-hari tasyrik itu adalah waktu untuk menyembelih. Adapun kalau seseorang ya sudah membeli hewan kurban, namun di saat akan disembelih hewan kurban tersebut lepas, dan setelah dicari ya, tidak ketemu kecuali setelah tanggal 14 Zulhijjah atau setelah keluar dari waktunya. Tadi dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa ketika ada di antara pengurban mengalami kondisi yang seperti ini dan hewan kurbannya lepas, sama sekali tidak ada unsur kelalaian pada dirinya, maka orang tersebut mendapatkan uzur dan tetap boleh menyembelih hewan itu dan tetap terhitung sebagai hewan kurban. Beliau rahimahullah beralasan dan berdalil atau menyamakan seperti orang yang ketinggalan atau kehilangan waktu salat. Ya, misalnya salat asar, dia tidak bisa salat asar di waktu asar karena uzur, misalnya tertidur dan baru terbangun ketika masuk waktu maghrib, maka tetap ia boleh melaksanakan salat asar di waktu maghrib, dan salat asar yang dikerjakannya di waktu maghrib itu tetap terhitung sebagai salat asar meskipun dilakukan tidak di waktu asar. Nah, seperti itu juga orang yang menyembelih hewan kurban di luar waktu berkurban disebabkan oleh ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka sembelihannya tersebut tetap terhitung sebagai hewan kurban. Kemudian berkaitan dengan syarat hewan yang bisa dikurbankan, yaitu harus selamat dari cacat. Dan cacat yang dimaksudkan disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu an. Ia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Faqala arba'un la tajuzu fil dhahaya. Ada 4 cacat yang tidak boleh ada dalam hewan kurban. Kalau salah satunya ada dalam hewan kurban, maka hewan itu tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Ini terutama ketika kita akan membeli hewan kurban, kita memperhatikan dengan seksama agar kita tidak membeli hewan yang ternyata di dalamnya ada salah satu di antara 4 cacat yang disebutkan. Yang pertama al-awra wal bayyin auruha, yang tidak melihat bagian sebelah matanya dan nampak jika hewan itu tidak melihat bagian sebelah matanya. Bisa dengan matanya yang tertutup atau bisa dengan matanya menonjol keluar atau tanda-tanda yang lain yang dengannya kita mengetahui dengan mudah bahwa
hewan ini ternyata tidak bisa melihat sebelah matanya. Wal maridatu al-bayyinu maraduha, yang sakit dan nampak sakitnya. Bisa dilihat dari cara berjalannya, ya, fisiknya yang lemah, dari makannya dan hal-hal lain yang dengannya kita mengetahui bahwa hewan tersebut sedang sakit. Wal arja'u al-bayyinu dhala'uha, yang pincang dan nampak pincangnya. Ya, ketika berjalan kelihatan. Ya. Wal kabiratu allati la tunqih, ya, yang kurus, yang sudah sangat tua, maka ini juga merupakan cacat yang tidak boleh ada di dalam hewan kurban. Yang disebutkan di dalam hadis ini hanya 4 saja, tapi tentunya tidak terbatas pada 4 saja. Jadi cacat lain yang setara dengan apa yang tadi disebutkan atau bahkan lebih parah, maka hukumnya sama, yaitu bisa menghalangi keabsahan daripada hewan kurban tersebut. Jadi kalau tadi disebutkan sebelah matanya buta, tidak bisa melihat, maka kalau dua-duanya tidak bisa melihat, tentu lebih utama untuk tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Meskipun bertanduk, meskipun gemuk, meskipun warnanya bagus, ya, tapi kalau ini tidak terpenuhi maka tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Atau ya, kalau tadi disebutkan pincang, kalau lumpuh sama sekali tidak bisa berjalan, meskipun gemuk, ya juga tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Dan perlu diketahui syarat ini tidak hanya berlaku dalam kurban, tapi juga berlaku dalam akikah. Kemudian ada permasalahan yang juga berkaitan dengan hal ini, yaitu ketika seorang membeli hewan kurban dalam keadaan tidak memiliki cacat seperti yang disebutkan dalam hadis, namun setelah dibeli dan di saat akan disembelih ternyata ada cacatnya, maka seperti dijelaskan juga oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, jika cacat itu terjadi tanpa ada unsur kesengajaan dan kelalaian, ya, seperti misalnya ketika diturunkan dari mobil, ya, ternyata terjatuh dan akhirnya pincang, maka di dalam penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, tetap bisa disembelih dan bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, jadi yang harus diperhatikan di sini ketika kita akan membelinya, nah, di sini yang harus kita perhatikan, dan setelah itu kita menjaga agar jangan sampai terjadi sesuatu pada hewan kurban tersebut. Tapi kalau kita sudah berusaha maksimal menjaganya dan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka tetap bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian syarat lain yang berkaitan dengan usia, ya, berkaitan dengan usia, Nabi SAW mengatakan, la tadbahu illa musinnah, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah. Musinnah ini adalah istilah yang menggambarkan usia hewan kurban yang berbeda satu hewan dengan yang lainnya. Kalau unta itu dikatakan atau dinamakan musinnah kalau sempurna usianya 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Kalau sapi itu yang sempurna usianya 2 tahun masuk tahun ke-3. Dan kambing yang sempurna usianya 1 tahun masuk tahun ke-2. Dan terkait dengan usia hewan itu bisa diketahui dengan giginya kalau orang tersebut memiliki keahlian, atau bisa diketahui dengan informasi dari penjual. Kalau penjualnya mengatakan, oh ini sudah berusia sekian dan terpercaya, maka kita bisa menjadikannya sebagai pegangan di dalam hal penentuan usia hewan kurban tersebut. Kecuali bagi orang yang kesulitan, mendapatkan musinnah, ya, baik itu kesulitan karena memang keterbatasan hewan yang ada, ataupun kesulitan karena uang yang dia punya itu tidak cukup untuk membeli musinnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, illa anta aswara alaikum fatadbahu jadatan minah. Kecuali jika kalian kesulitan, maka boleh kalian menyembelih domba yang berusia 6 bulan. Ini kalau kesulitan, ya, bukan karena ingin mendapatkan yang lebih murah. Ya, kalau uangnya ada saja, ya jangan cari yang usia 6 bulan. Tapi kalau uangnya memang hanya segitu saja, atau dia sudah cari ke sana kemari tidak ketemu, yang ada yang berusia 6 bulan, maka dibolehkan. Kemudian di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan
kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ketika menyembelih hewan kurban untuk memperhatikan dengan seksama selain syarat-syarat yang tadi disebutkan berkaitan dengan cacat itu diperhatikan. Nabi juga memerintahkan untuk memperhatikan telinganya, memperhatikan di bagian telinganya terutama, meskipun itu bukan syarat, tapi tentunya lebih afdal dan lebih utama kalau hewan kurban itu selamat dari cacat apapun, meskipun pada hal-hal yang tidak berkaitan dengan daging daripada hewan tersebut. Misalnya telinganya terputus sedikit. Nah, kalau bisa kita tidak membeli hewan kurban yang seperti itu, meskipun sah saja kalau ternyata ada yang terpotong di bagian telinganya atau ada yang berlubang ya, karena mungkin ditandai dan sebagainya, sah saja. Tapi kalau kita bisa mencari yang tidak demikian, maka itu lebih afdal. Kemudian hadis yang berkaitan dengan pembagiannya, Ali bin Abi Thalib ketika diwakilkan kepadanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus hadyun beliau di saat melaksanakan ibadah haji, Ali bin Abi Thalib mengatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala buduni. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepadaku untuk mengurus hadyun beliau di saat melaksanakan ibadah haji. Wa an uqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha. Dan aku diperintahkan untuk membagi dagingnya, juludaha, membagi kulitnya, wa jilalaha, bahkan jilalnya, penutup unta, untuk melindungi unta tersebut dari dingin atau panas. Kepada siapa dibagikan? Kepada al-masakin, orang-orang miskin. Wala utiya fi jizaratiha syai'an minha. Dan aku dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan sedikit pun dari daging kurban, dari kulit kurban, dari jilal kepada orang yang menyembelihnya dan memotong-motongnya sebagai upah atas pekerjaannya. Ya, jadi hal yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tidak dibolehkan memberikan kepada si penyembelih atau orang yang bekerja bagian dari hewan kurban sebagai upah ya. Tapi kalau diberikan sebagai bahagian sebagaimana yang lainnya tentunya dibolehkan. Tapi kalau dia diberikan karena pekerjaannya, maka jatuhnya pemberian itu adalah upah ya, sehingga sangat dianjurkan kalau ingin memberikan upah sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama nu'tihi min indina. Adapun upahnya kita yang akan memberikan, tidak dari hewan kurban. Kenapa? Karena hewan kurban itu sudah kita serahkan untuk Allah. Kalau kita ambil lagi untuk jadi upah, berarti kita mengambil sesuatu yang sebenarnya kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dibagi semuanya, termasuk kulitnya dibagi, atau ya kalau sudah dibagi ya terserah dia mau menjualnya ya. Kulitnya misalnya dia mau jual, itu silahkan saja, tidak ada masalah ya. Atau kalau kesulitan bisa kulit itu dihadiahkan kepada siapa atau diserahkan kepada siapa, kemudian dijual dan hasil penjualannya tetap diserahkan kepada fakir miskin ya. Jangan hasil penjualan dari kulit itu dipakai untuk beli pisau misalnya, beli hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan mustahik dalam pembagian daging kurban. Jadi kalau kulit itu dijual ya tetap ujungnya itu kembali kepada fakir miskin ya. Termasuk juga tulang-tulangnya yang kadang ya setelah diambil semua dagingnya, ada tulang-tulangnya dipotong-potong, itu termasuk juga yang harus dibagi, dan prioritas di sini adalah fakir miskin. Adapun yang lain yang bisa mendapat selain fakir miskin ya pengorban itu sendiri ya, pengorban itu sendiri. Kemudian orang-orang yang diinginkan oleh pengorban untuk diberikan dalam bentuk hadiah ya, karena dalam hadis ya, kulu wa tasaddaqu ya, wa waddakhiru ya, ada hadis yang mengatakan makanlah, sedekahkanlah dan simpanlah, atau ada juga yang lain makanlah, sedekahkanlah dan hadiahkanlah ya. Sedekah itu untuk fakir miskin,
hadiah untuk yang bukan fakir miskin tapi si pengurban ingin memberikan kepadanya. Jadi ini salah satu cara dalam pembagian, yaitu dengan membagikan dalam bentuk yang masih mentah atau mengambil hewan itu kemudian dimasak dan mengundang fakir miskin atau yang mau yang lainnya diundang untuk makan. Kemudian yang terakhir terkait dengan pembiayaan, ya, di mana seperti yang sudah maklum adanya, kalau sapi itu 7 orang dan unta juga 7 orang, kambing 1 orang yang membiayainya, ya, dan harus sama, ya, harus sama, 7 orang itu harus sama, jadi tidak boleh ada yang lebih, ada yang kurang, ya, semuanya harus sama karena sepertujuhnya. Ya, kalau ada yang misalnya yang 1 3 juta, yang satu hanya 2 juta, maka yang kurang ini tidak sepertujuh, berarti yang sahamnya di situ tidak sepertujuh, sebagaimana juga yang lebih akhirnya tidak sepertujuh. Padahal dalam hadis tadi disebutkan istilah subuh, sepertujuh. Kemudian yang juga diperhatikan ketika tidak sampai 7 orang maka boleh hanya 5 orang, bahkan 1 orang saja juga boleh, tidak mengapa. Jadi dia ingin berkorban, ya, sapi dia aja sendiri, itu boleh saja, ya, dan sah-sah saja. Ada yang harus diperhatikan, kalau seseorang berkumpul 5 orang, ya, akan berkorban 5 orang dan sudah menetapkan, ya, hanya berlima, dan dia membeli hewan kurban berlima, maka setelah dibeli lalu ada yang ingin masuk melengkapi menjadi 7 orang, maka itu tidak dibolehkan. Kenapa? Karena pertama dia sudah menyerahkan uangnya untuk membeli hewan kurban berlima. Kalau dia memasukkan orang lain setelah hewan kurban itu dibeli, itu berarti akan ada uangnya yang kembali, ya, karena akan ada yang menambah biaya sehingga otomatis ada uang yang kembali. Makanya tidak dibolehkan, karena dengan kembalinya uang tersebut sama saja mengambil kembali apa yang sudah dia serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang juga disunnahkan atau disyariatkan ketika orang akan berkurban, Nabi SAW mengatakan falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaklah menahan diri dari memotong kukunya dan mencukur rambutnya. Jamaah rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.